Selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai proses metabolisme dan penguraian zat di perairan. Adapun nama-nama kelompok kami adalah 1. Igusti Lanang Prastawan Aditya Putra, 2. Naomi Patresia Bruce Bakti, dan ketiga adalah saya sendiri Putri Bruce Matupang. Metabolisme secara umumnya dibagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan juga anabolisme. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penisinya sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleik, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil, seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Katabolisme terjadi pada proses pencernaan makanan. Sel-sel makhluk hidup melakukan katabolisme untuk mendapatkan energi agar bisa bergerak, menghangatkan tubuh, dan juga berpikir. Adapun respirasi sel merupakan proses perombakan molekul organik kompleks yang kaya akan energi potensial menjadi produk limbah yang berenergi lebih rendah pada tingkat seluler. Berikut ini adalah tahapan glikolisis. Glikolisis berasal dari dua kata, yaitu glukosa yang berarti gula dan lisis yang berarti pemecahan glukosa. Adalah sumber energi terpenting untuk tubuh. Glikolisis adalah proses pemecahan gula yang berlangsung dalam sitoplasma sel. Proses glikolisis memecah gula menjadi asam pirufat, NADH, dan energi dalam bentuk ATP. Ada 10 tahapan glikolisis, di mana glikolisis berarti adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi dua molekul pirufat. Dilihat dari keseluruhan, glikolisis terbagi menjadi dua fase. Fase pertama adalah meliputi tahap reaksi enzim yang memerlukan ATP, yaitu tahap reaksi dari glukosa sampai dengan pembentukan nikotinamida adenida dinukleotida, yaitu dari tahap 1 sampai pada tahap kelima. Ada fase kedua, yaitu meliputi tahap reaksi yang menghasilkan energi, yaitu ATP dan NADH, yaitu dari gliserol trifosfat sampai dengan pirufat. Ini berlangsung dari tahap ke-6 sampai dengan tahap ke-10. Adapun secara lengkapnya adalah tahap 1 sampai 10 adalah sebagai berikut. Tahap pertama adalah tahapan fosforilasi glukosa, di mana reaksi berlangsung secara irreversibel atau disebut dengan reaksi satu arah, yaitu transfer glukosa pada molekul heksosa dan memerlukan unsur magnesium. Reaksi ini terdapat di semua jenis sel. Tahap kedua adalah reaksi dikatalis oleh enzim, di mana fosfoglukoisomerase merupakan perubahan isomer dari aldosa ke ketosa. Reaksi berlangsung dengan cepat serta reaksi memerlukan magnesium, serta enzim spesifik untuk substratnya. Tahap ketiga adalah tahapan reaksi yang dikatalisis oleh enzim PFK atau fosfofruktokinase. Secara alsterik diatur oleh AMD, ADP, ATP, reaksi berlangsung secara satu arah. Tahap keempat yaitu reaksi yang menghasilkan dua molekul 3 karbon. Ada DHAP, dan G3P, dan yang dikatalisis oleh enzim fruktosa. Adapun tahap kelima adalah tahapan reaksi yang dikatalisis oleh enzim trifose fosfat isomerase. Perkenalkan, nama saya Numi Patresia, saya akan melanjutkan. Tahap ke-6 yaitu tahapan reaksi yang memerlukan NAD positif. Sehingga rasio NAD positif atau NADH positif H di dalam sel sangat penting untuk pengaturan laju dan arah reaksi. Tahap ke-7 yaitu merupakan reaksi fosforilisasi tingkat substrat untuk ADP menjadi 3PG dan ATP. Karena dihasilkan dua molekul ATP untuk setiap satu glukosa, maka pada tahap ini reaksi menjadi impas. Tahap ke-8 yaitu reaksi pada kondisi standar cenderung lebih ke arah kiri untuk membentuk 3PG di dalam sel. Konsentrasi 3PG dijaga pada konsentrasi yang selalu tinggi, sehingga reaksi cenderung ke arah kanan. Tahap ke-9 merupakan reaksi dehidrasi sederhana dari 2PG menjadi PEP, mempunyai efek naiknya energi hidrolisis ikatan fosfat dari negatif 15,6 kJ per mol dalam 2PG menjadi negatif 61,9 kJ per mol dalam PEP. Energi bebas tersebut digunakan untuk reaksi berikutnya,
fosforilisasi tingkat substrat untuk ADP menjadi ATP. Tahap ke-10, reaksi ini penting karena menghasilkan ATP dari reaksi fosforilisasi tingkat substrat ADP. Enzim yang mengkatalisasi reaksi ini secara alostrik dinoaktifkan oleh ATP, alanin, dan asetil CoA. Adapun gambaran tahap glikolisis dapat dilihat pada gambar di sebelah kanan. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahapan dari katabolisme setelah glikolisis. Dilansir dari berita Nica Encyclopedia, asam fosfat hasil glikolisis dioksidasi oleh kompleks enzim fosfat dehidrogenase atau PDC. Untuk menghasilkan asetil koenzim A dan karbon dioksida, NAD diubah menjadi bentuk energi yang lebih tinggi yaitu NADH. Dekarboksilasi oksidatif merupakan asam fosfat untuk dapat diproses kembali dalam siklus Krebs. Siklus Krebs. Inilah mengapa dekarboksilasi oksidasi disebut dengan reaksi transisi. Reaksi transisi ini berlangsung di dalam mitokondria sel makhluk hidup. Fosfat tambah NAD positif tambah COASH menjadi asetil CoA tambah NADH tambah CO2 tambah H2O tambah H positif. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ada siklus asam trikarboksilat. Adalah tahapan katabolisme untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs disebut siklus karena berlangsung terus-menerus dalam lajur tertutup. Dilansir dari BC Campus Open Textbooks, siklus Krebs memproses asetil koenzim A hasil dekarboksilasi oksidatif untuk menghasilkan energi. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan dan tiap tahapan dibantu oleh 8 enzim yang berbeda-beda. Dilansir dari Encyclopedia Britannica bahwa molekul-molekul hasil siklus Krebs mentransfer energinya ke rantai transport elektron. Ini merupakan tabel dari siklus Krebs yang terdiri dari 8 tahapan yang dibantu oleh 8 enzim yang berbeda-beda. Yang keempat ada rantai transport. Elektron dilansir dari searchco.com. Rantai transport elektron adalah rangkaian kompleks protein dan molekul pembawa elektron dalam mitokondria. Hingga rantai transport elektron bertujuan untuk memproduksi energi dari NADH dan FADH. Rantai transport elektron berlangsung dalam setiap tahap katabolisme sehingga energi yang dihasilkan adalah akumulasi dari semua proses katabolisme yaitu 30 sampai 32 ATP. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Justru Anang Prastawan Aditya Putra, dan saya ingin melanjutkan mengenai materi katabolisme dan penguraian zat. Jadi di sini materinya yaitu adanya hubungan katabolisme karbohidrat, lemak, dan juga katabolisme protein. Nah, pada tahapan katabolisme itu terdapat sebenarnya 3 tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu pemecahan makromolekul menjadi monomer-monomernya. Seperti misalnya karbohidrat menjadi monosakarida atau glukosa. Yang kedua, adanya protein yang berubah menjadi asam amino. Lalu ada lipid yang dipecah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Yang kedua, yaitu adalah tahapan glikolisis. Nah, tahapan glikolisis ini merupakan tahapan yang merubah glukosa menjadi asam pirufat. Lalu yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Nah, di mana siklus asam sitrat ini mengubah asetil-CoA atau asetil-koenzim A menjadi air dan juga karbon dioksida. Mungkin bisa lihat di gambar berikut merupakan tahapan dari katabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai saya ingin menjelaskan mengenai katabolisme protein. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, protein ini dipecah monomernya menjadi asam amino. Nah, asam amino ini melalui proses deaminasi akan berubah menjadi asam keto dan ada juga yang dibuang dalam bentuk urea yaitu dikeluarkan dalam urin. Nah, asam keto ini bisa
masuk ke jalur glikolisis ataupun bisa langsung masuk ke jalur siklus Krebs. Nah, yang kedua adalah katabolisme lemak. Katabolisme lemak ini kan yang dijelaskan di awal juga tadi, berubah menjadi gliserol dan juga asam lemak. Gliserol ini akan diubah atau akan masuk ke jalur glikolisis yang akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, lalu asam lemak ini melalui proses yang disebut dengan beta oksidasi akan masuk ke asetil koenzim A. Lalu yang karbohidrat sendiri jadi gula dalam proses glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam piruvat. Nah, setelah melalui proses glikolisis ini, jalur glikolisis, maka piruvat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, lalu asetil koenzim A ini akan memasuki siklus Krebs, yang namanya siklus Krebs, dan nantinya akan melalui rantai transfer elektron dan fosforilisasi oksidatif. Nah, ini tadi hubungan antara katabolisme lemak dan juga katabolisme protein. Dalam katabolisme lemak, satu molekulnya akan menghasilkan 46 ATP. Lalu katabolisme protein, satu molekulnya akan menghasilkan 38 ATP. Hasil katabolisme berupa asam lemak dan gliserol. Sedangkan katabolisme protein berupa asam amino. Gliserol akan dibawa menjadi gliseraldehid 3 fosfat yang kemudian akan masuk dalam jalur respirasi glikolisis. Lalu setelah dimanfaatkan sebagai bahan bakar, asam amino akan masuk ke jalur respirasi. Sedangkan asam lemak akan dibawa menjadi asetil koenzim A, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Beberapa asam amino akan diubah menjadi asam piruvat dan juga asetil koenzim A, kemudian akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, dari siklus yang tadi ada glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga siklus Krebs itu merupakan 3 tahapan yang memerlukan oksigen atau bisa disebut juga dengan respirasi aerob. Lalu juga ada respirasi anaerob atau fermentasi. Nah, lalu apa ciri-ciri dari fermentasi? Yang pertama, terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Yang kedua, tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transfer elektron. Energi yang terbentuk kurang dari jika dibandingkan dengan respirasi aerob. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, mengapa respirasi anaerob menghasilkan energi yang kurang dari respirasi aerob? Jadi kan di respirasi anaerob itu tidak memerlukan yang namanya oksigen. Jadi proses pembakarannya itu tidak sempurna dibandingkan dengan respirasi aerob. Nah, jadi karena prosesnya tidak sempurna, kurang sempurna, tidak adanya oksigen, maka dari itu energi yang terbentuk dari respirasi anaerob itu lebih kurang dari respirasi aerob. Lalu ciri yang keempat yaitu jalur yang ditempuh yaitu menggunakan jalur glikolisis, pembentukan alkohol dan pembentukan asam laktat. Nah, ini di respirasi anaerob itu sendiri akan menghasilkan produk yang berupa asam-asam organik, alkohol, dan juga gas. Lalu yang ciri yang keenam, organisme anaerobik juga menghasilkan energi yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut dengan fermentasi menggunakan bahan anorganik. Nah, ini merupakan jalur-jalur organisme dan juga produk fermentasi. Lalu saya lanjutkan dengan yang namanya dengan penguraian zat. Jadi penguraian zat yang pertama itu adalah nitrogen. Senyawa-senyawa dari nitrogen itu terdapat dalam keadaan terlarut dan juga dapat ditemukan dalam keadaan yang tersuspensi. Di dalam air, senyawa-senyawa ini memegang peranan penting dalam perairan melalui reaksi-reaksi biologi perairan. Adapun jenis-jenis nitrogen anorganik pertama dalam bentuk nitrat, amonium, dan juga ada yang berbentuk nitrit atau NO2. Lalu nitrogen perairan merupakan penyebab utama dari pertumbuhan yang sangat cepat dari ganggang dan akan menyebabkan eutrofikasi. Mungkin di sebelah kanannya terlihat gambar ya. Ada gambar makanan dan juga gambar ikan. Lalu dari mana amonia ini berasal? Amonia ini berasal dari ekstresi dari ikan dan juga sisa-sisa pakan yang tidak termanfaat dengan baik.
hasil ekstresikan seperti misalnya feses. Yang apabila amonia ini dibiarkan di perairan, maka akan mengganggu biota perairan itu sendiri. Nah, apa sih? Lalu untuk menguraikannya, salah satu caranya itu ya merupakan adanya proses nitrifikasi. Nah, nitrifikasi itu sendiri akan menggunakan bakteri Nitrosomonas dan Nitrospira dan juga bakteri lain. Lalu dari bakteri ini akan menghasilkan nitrit. Nitrit ini juga mungkin sedikit lebih berbahaya daripada amonia. Tapi apabila kandungannya tinggi juga tetap akan berbahaya. Nah, di bakteri nitrit ini perlu dipecah lagi menggunakan yang namanya bakteri nitrobakter atau nitrospira dan juga bakteri lain. Nah, apabila telah bakteri telah melakukan tugasnya, maka akan menghasilkan nitrat. Mana nitrat ini akan dimanfaatkan oleh fitoplankton, tanaman air, atmosfer dalam kolam. Jadi begitulah proses penguraian zat dari nitrogen. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan mengenai penguraian yaitu daur fosfor. Nah, daur fosfor itu sendiri, senyawa fosfor merupakan suatu komponen yang sangat penting dan juga sering menimbulkan permasalahan lingkungan. Fosfor termasuk salah satu dari beberapa unsur esensial untuk pertemuan ganggang dalam air. Nah, di alam fosfor terdapat dalam dua bentuk, yaitu senyawa fosfat organik, yaitu yang terdapat pada tumbuhan dan juga hewan, dan juga senyawa fosfat anorganik yang terdapat pada air dan juga tanah. Nah, fosfat organik dari hewan dan tumbuhan yang nanti diuraikan oleh dekomposer menjadi fosfat anorganik. Ini bisa dilihat di gambar. Nah, daur fosfor itu sendiri memasuki tanah dari adanya lapisan batuan. Lapisan batuan itu disebabkan karena adanya cuaca. Nah, lalu ion-ion fosfor ini akan masuk ke dalam tumbuhan dari tanah. Nah, dari tumbuhan ini akan dimanfaatkan oleh herbivora. Herbivora ini akan dimanfaatkan oleh karnivora. Lalu fosfat yang diserap oleh hewan tadi akan dikembalikan ke tanah melalui yang namanya ekskresi dan juga dari dekomposisi tumbuhan dan bahan mati oleh mikroba. Nah, bahan tanaman mati dan produk kimia lainnya akan membusuk melalui peran bakteri, yaitu peran pengurai di sini. Lalu fosfat di dalam tanah akan dilepaskan kembali ke lingkungan. Nah, fosfat di dalam tanah yang tercuci atau terkikis ke dalam air. Apabila sudah berada di dalam air, fosfat tersebut, nah tadi kan dijelaskan bahwa pengurai itu menguraikan fosfat organik yang dari tumbuhan dan hewan menjadi fosfat anorganik. Nah, fosfat anorganik tersebut akan dimanfaatkan kembali lagi oleh tumbuhan yang berada di air, yang nantinya akan dimanfaatkan oleh herbivora dan juga karnivora. Nah, daur fosfor akan berlangsung seperti itu terus menerus. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin segitu dulu penjelasan dari kelompok kami mengenai hubungan mengurai gambaran umum katabolisme dan juga penguraian zat di perairan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung bertanya. Terima kasih.